dalam bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita bisa menjalankan atau menunaikan ibadah puasa Ramadan ini tahun ini dengan sempurna maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah yang kami muliakan, seperti biasa setelah duhur ada tausiah ataupun kultum yang akan disampaikan oleh para ulama kita di Kota Ternate ini. Dan alhamdulillah hari ini kami lihat di jadwal yang punya tugas untuk menyampaikan tausiah adalah Bapak Dr. Sofyan Abbas, MA. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara maupun IAIN Ternate. Oleh karena itu, kami langsung mengundang dan hormat pada Pak Sofyan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa likulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fihil Qur'anil Karim wa aqamas salat wa ataj zakat wal mu'funa bi ahadim idza ahadu syabirina fil ba'sya'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ikhwanul kiram, jamaah ba'da duhur, jamaah ibadah sahum Ramadan yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, umur panjang, kekuatan lahir batin, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita umat manusia, khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, istijradnya Allah. Apa tuh istijrad? Kesempatan yang terulang-ulang, yang sudah berulang-ulang kali yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang umur 70 tahun, 75 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada pada hari yang ke-21 ibadah sahum Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kesempatan yang kesekian kalinya yang Allah berikan untuk kita berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan ikhtiar kita, niat baik kita, amal ibadah kita, amal jariah kita, waktu-waktu yang lalu, detik ini, menit, jam, hari-hari mendatang, semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram, jamaah ibadah sahum ba'da duhur, kaum muslimin dan muslimat pelaksanaan sahum Ramadan yang insyaallah dirahmati Allah. Salawat dan taslim selalu tercurah kepada kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Insyaallah rilis WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah penduduk dunia saat ini di angka 7 miliar. Di sana ada 2 miliar adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah pernah menghadirkan Nabi terdahulu dengan umat terdahulu, Rasul terdahulu dengan umat terdahulu, kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran yang dibawa
oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah 1000 tahun kesempatan hidup yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan umatnya, 850 tahun Allah berikan kesempatan hidup kepada Nabi Musa dan umatnya, Nabi Ibrahim sekitar 100 tahun, Nabi Ilyas, Nabi Daud, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Hasil rilis WHO, kesempatan hidup penduduk Asia maupun ASEAN itu antara 60 tahun hingga 65 tahun. Question minornya, pertanyaan icinya, pertanyaan kecilnya, mana mungkin kesempatan hidup umat Rasulullah Muhammad SAW yang menghuni zona Asia Tenggara yang hanya di angka 60 tahun, 85%, 15% bisa melewati angka 60 tahun, kualitas ibadahnya bisa menyamai angka perhitungan akuntansinya kualitas umat terdahulu yang begitu panjang. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah hadirkan Ramadan, Allah hadirkan malam Lailatul Qadar. Dengan hadirnya Ramadan dan Allah mengistidrakkan kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan. Jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah perhitungan matematik kualitas ibadah kita paling tidak bisa mendekati angka kualitas ibadah umat terdahulu dengan Nabi terdahulu, umat terdahulu dengan Rasul terdahulu. Ikhwanul kiram, kaum muslimin dan muslimat pelaksana ibadah Ramadan yang insyaallah dirahmati Allah, al-Islamu ya'alu alaihi yullah, Islam king of king, inna dina indallah al-Islam. Islam itu holistik, Islam itu komprehensif, Islam itu kafah. Oleh Profesor Dr. Mufti Ali mengantarkan kita bagaimana pemahaman Islam kita yang holistik itu, pemahaman Islam kita yang komprehensif itu, pemahaman Islam kita yang kafah itu. Maka ada dua metodologi dalam mempelajari Islam dan memahami Islam itu. Oleh Profesor Dr. Mufti Ali menyebut apa yang disebut dengan kajian Islam pada wilayah-wilayah doktrinal. Apa itu wilayah-wilayah doktrinal yang sudah given? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Akidah mutlak bagian daripada iman, dasar-dasar Islam, epicentrum Islam, syariah, ibadah, akhlak. Tapi Islam yang kafah bukan hanya bicara pada ibadah-ibadah mata ansi. Kita harus bergeser pada ruang kajian yang kedua, yang oleh Profesor Dr. Mufti Ali menyebutkan apa yang disebut dengan kajian-kajian Islam, narasi-narasi Islam, tematik-tematik Islam dalam wilayah Islam fenomenal. Apa itu fenomenal? Wilayah-wilayah muamalah. Ikhwanul kiram, kaum muslimin pelaksana ibadah Ramadan yang dirahmati Allah, 13 tahun Rasulullah butuh waktu untuk mengkonstruk apa yang disebut wilayah-wilayah Islam doktrinal. 10 tahun Rasulullah harus bergeser ke Madinah untuk membentuk, mengkonstruk wilayah-wilayah Islam fenomenal. Bapak Ibu pelaksana ibadah Ramadan yang dirahmati Allah, di Fathul Makkah kita semua sudah tahu disparitas sosial ekonomi itu menghantui spektrum kehidupan perjalanan dakwah bil lisan, dakwah bil hal Rasulullah SAW dan para sahabat di kota Makkah. Atmosfernya kaum Quraisy, sistem monopoli,
disparitas sosial, disparitas ekonomi, disparitas akidah, akhlak, ibadah. Itulah fenomena-fenomena yang terjadi dalam kurun waktu 13 tahun yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya di kota Makkahul Mukarramah. Ketika tahun pertama hijrahnya Rasulullah ke Madinatul Munawwarah, dalam kehidupan keseharian Rasulullah di Madinah bukan hanya sebagai nabi ansi, sebagai rasul ansi, tapi Rasulullah sebagai presiden pemerintahan Madinah, sebagai panglima perang, sebagai analisis kebijakan publik, sebagai pakar ekonomi, sebagai pakar moneter. Ini wilayah-wilayah muamalah yang harus dibangun, apalagi Madinah sebagai ikon peradaban ekspansi Islam. Pertanyaan selanjutnya, sumber-sumber pendapatan yang manakah yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk membiayai dakwah bil lisan maupun dakwah bil hal, apalagi dakwah bil hal dalam konteks negara. Hadirlah lembaga keuangan pertama di dunia Islam yang dibentuk oleh Rasulullah langsung bersama sahabatnya, apa yang disebut dengan Baitul Mal wat Tamwil. Apa itu bayi? Rumah. Apa itu mal? Harta. Seperti apa itu harta? Ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, bahkan fai di zaman Rasulullah yang hari ini kita hanya mengenal jiswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu adalah elemen-elemen sumber pendapatan Baitul Mal wat Tamwil bentukan Rasulullah. Oleh Profesor Dr. Wahbah Juhaili, oleh Profesor Dr. Yusuf Gardawi, oleh pakar Barat Metwenli, Fatur Rahman Jamil, Profesor Us Amalia berpendangan bahwa pembiayaan struktur modal dalam Baitul Mal wat Tamwil itu yang kemudian digunakan Rasulullah para sahabatnya mengekspansi kekuasaan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan hanya dakwah bil lisan ansi, tapi membangun infrastruktur, membangun irigasi, memperkuat pertahanan keamanan, membangun perdagangan antara negara, antara bangsa. Poin besar apa yang ingin di-stressing oleh pemateri pada kesempatan kultum hari ini, bahwa dahsyat, sangat dahsyat instrumen negara yang berbasis jiswaf, zakat, infak, wakaf dan sedekah oleh lembaga-lembaga rumah zakat, oleh lembaga-lembaga Islamic Finance, oleh lembaga-lembaga Islamic Microfinance punya hasil rilis tentang data potensi jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di tahun 2022 ada di angka 500 miliar, 500 triliun, maaf. Potensi zakat, potensi infak, potensi sedekah, wakaf, hasil rilis Islamic Finance Desember tahun 2022 di angka 500 triliun rupiah. Untuk potensi zakat saja ada di angka 372 triliun. Sisanya adalah potensi wakaf. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudah sejauh mana ekspansi dua lembaga resmi bentukan negara? Apakah itu Badan Amil Zakat maupun lembaga amil zakat? Data tahun 2022, Badan Amil Zakat dari Sabang sampai Merauke potensinya 372 triliun. Badan Amil Zakat baru menjamah di angka 4
triliun. Masih di angka 0, sekian persen. Ini dahsyat. Potensi filantropi Islam. Apa itu filantropi Islam? Ya Islamic finance yang berbasis zakat, infak, sedekah dan wakaf itu, yang kemudian itulah sebagai modal awal ekspansi kekuasaan Islam. Apa yang dalam sejarah Bapak Ibu mungkin tahu, dinasti Abbasiyah yang membawahi wilayah-wilayah Arab Saudi dan sekitarnya, pemerintahan Umayyah yang membawahi Eropa. Kita punya sejarah seorang khalifah, seorang pemimpin besar, Umar bin Abdul Aziz di zaman pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabatnya. Surplus pemerintahan Umayyah itu, surplus, overload APBN-nya, overload APBD-nya, stop pembayaran zakat. Instruksi pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, negara di bawah pemerintahan Islam Umar bin Abdul Aziz, menginstruksikan stop membayar zakat, stop membayar infak, stop wakaf. Ya tentunya zakat mal waktu itu sedikit ekstrim karena negara overload, uang tak buang-buang. Jadi hari ini kalau umat Islam melihat di Eropa sana ada pemain bola yang Islam, di Afrika sana ada pemain bola yang Islam, itu tanda-tanda kekuasaan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah yang mampu menerobos di berbagai pojok-pojok benua Allah Subhanahu wa taala. Artinya negara, pemerintah harus menggunakan kesempatan potensi yang besar ini untuk merecovery keuangan negara, untuk merecovery anatomi APBN bangsa ini dengan potensi zakat. Ada 267 juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau asumsi 85% umat Islam, maka kita berada di angka 235 juta umat Islam. Maka potensi zakatnya sangat luar biasa. Ikhwanul kiram, Bapak Ibu pelaksana ibadah sebelum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir gagasan-gagasan besar oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu' al-Fatwa, oleh pakar moneter Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, oleh pakar Islam, instrumen pendapatan negara PAD, baik APBD maupun APBN, pakar keuangan dunia yang instrumen pemikirannya dipakai oleh Barat hingga saat ini. Dalam bukunya Al-Kharaj, karya Abu Yusuf tentang moneter, tentang pendapatan instrumen negara, bahwa potensi zakat sangat luar biasa, infak, sedekah, wakaf sangat luar biasa. Oleh karena itu pesan narasumber terakhir, para pelaksana zakat di lapangan, baik itu badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, ini di hari ke-21 jangan terlalu slowly, jangan selalu slow, ya, jangan sampai pembagian zakat itu di malam takbir sehingga tidak menyentuh hakikat orang-orang yang menerima zakat itu, ya. Maka sebagusnya di awal Ramadan itu sudah harus pembukaan penerimaan zakat. Nah, hari ini di hari ke-21 sudah saatnya di seluruh masjid sudah harus standby untuk mengantisipasi, ya, kalau ada yang sudah antar zakat, supaya pembagian zakat itu jangan terlalu gagawang lagi. Nah, jangan terlalu dapat lihat sibuk di malam takbir, akhirnya kasih orang di jam 1 malam ayam potong setutup, beras setutup, apa yang ingin membeli setutup,
Akhirnya tidak ada kegembiraan bagi para penerima zakat itu. Ini hanya sebuah closing statement dari penceramah. Innal ahsanal kalam, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofyan Abbas yang telah menyampaikan tausiahnya. Dan kepada jemaah, memang beliau ini karena doktor bidang ekonom dan beliau membahas soal ekonomi sampai pada tingkat zakat dan lain sebagainya, ada bahasa-bahasa ekonomi yang agak sedikit ilmiah. Kalaupun tidak atau belum dipahami bisa ditanyakan ke beliau. Ada satu hal yang beliau singgung tadi soal zakat, bila perlu atau langkah lebih bagus, zakat, fitrah, sedekah, dan lain sebagainya, sebagusnya kita salurkan lebih awal, lebih bagus, supaya memudahkan petugas-petugas kita untuk menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Bayangkan saja kalau disalurkan, orang sini bilang di malam tata buang, itu luar biasa, petugas kita sangat sibuk luar biasa untuk membagikan kepada saudara-saudara kita yang menerima. Jadi lebih bagus, karena hari ini sudah 21 hari dalam bulan Ramadan. Kalau sudah punya rezeki terkait dengan zakat, infak maupun sedekah, kami di masjid ini juga sudah punya UPZ, unit pengumpulan zakat, dan diketahui oleh Pak Imam Haji Munir, dan petugas kami setiap hari standby di pintu masuk bagian selatan. Kami persilahkan bisa menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya ke panitia UPZ kami di masjid ini. Kemudian Bapak Ibu, kami juga sudah tadi pagi sudah melakukan sholat qiyamul lail atau itikaf mulai tadi malam, dan kita jadwalkan di 10 malam terakhir. Dan sebentar nanti ada juga kita laksanakan. Karena itu Bapak Ibu jemaah yang ingin bersama-sama dengan kami untuk beritikaf di masjid ini bisa melakukan persiapan. Memang kami juga menyediakan makan sahur, tapi untuk jangan sampai makan sahur itu tidak mencukupi. Alangkah lebih bagus kita lakukan persediaan makan sahur kita masing-masing. Dan kami lihat tadi malam memang masih mencukupi untuk makan sahur sesuai dengan jamaah yang beritikaf tadi malam. Dan sholat itikaf itu kita mulai jam 3 pagi sampai dengan jam 4. Jadi 1 jam pelaksananya. Jam 4 itu selesai dan kita langsung dengan makan sahur. Setelah itu kita tunggu untuk datangnya waktu subuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.